Jadi kalau misalkan ada yang, oh kok lo nggak melihat organisasi masyarakat sipil ini sebagai kayak ruang buat aktivisme atau apa segala macam kayak gitu-gitu, ya boleh aja, tapi kita juga harus mempertanyakan si aktivisme itu bentuk yang paling optimalnya kayak gimana, apa yang paling bisa membuat si perubahan itu terjadi. Aku sadar kalau misalkan posisinya nggak mudah sama sekali. Sampai sekarang aku masih berusaha buat mengerti apa aja hal yang ada di dalam konteks posisi ini gitu. Dan sebenarnya juga pengalamanku di dalam organisasi masyarakat sipil juga nggak lama banget. Aku sadar apa yang harus dilakukan di dalam konteks organisasi, di dalam konteks ekosistem dokumenternya, dan apa yang ingin Indox lakukan. Dan aku sadar kalau misalkan butuh jembatan di antara apa yang Indox ingin lakukan dan apa yang Indox harus lakukan. Tugasku sebenarnya ngasih ruang yang cukup buat mereka untuk mencapai apa yang ingin mereka inginkan. Aku percaya sama ide-ide mereka, aku bisa percaya sama apa yang ingin mereka lakukan, karena yang ingin mereka inginkan sebenarnya nilainya Indox gitu. Nilai Indox bukan datang dariku, tapi dari orang-orang yang ngejalanin programnya, ngejalanin administrasinya, ngejalanin financingnya. Coba ketika aku bisa mengerti lagi bagaimana orang-orang yang ada di dalam Indox itu juga bekerja, aku sadar kalau misalkan aku nggak harus tahu semuanya sih. Semua orang bukan bekerja untuk idealku, tapi aku harusnya bisa bekerja untuk idealnya semua orang. Jadi di posisiku sekarang juga, aku lebih menganggap diriku sebagai pasak yang ada di antara gerbong-gerbong kereta. Aku bukan lokomotifnya sama sekali, aku bukan gerbongnya juga, tapi aku ingin sebenarnya posisiku sebagai pasak di dalam keretanya aja, pasak yang ngegabungin antara gerbongnya aja. Kalau misalkan Indox pengen cita-cita gitu, misalkan dokumenter bisa menjadi pemantik perubahan sosial dan segala macam, harusnya ruang kerja di Indoxnya juga bisa ngasih ruang untuk masing-masing orang untuk menjadi perubahan sosial itu sendiri juga, bisa menjadi agen itu juga gitu. Ketika masyarakat bisa mengoutsourcekan fungsi-fungsi atau tugas-tugas kayak bertani ke petani, delivery services ke orang-orang, harusnya sebenarnya buatku perubahan sosial juga mungkin bisa di-outsourcing gitu juga aja ke organisasi masyarakat sipil. Tapi ekosistem ini pasti bisa terjadi kalau misalkan si masyarakatnya juga sadar kalau misalkan mereka butuh berubah, atau mereka sadar kalau misalkan ada hal-hal di dunia ini yang butuh diubah untuk kehidupan mereka semuanya lebih manageable. Yang sekarang aku yakini ya, perubahan sosial itu sebenarnya sesuatu yang masyarakat ingin lakukan, cuma mereka butuh langkah-langkahnya apa aja. Mereka butuh dukungan, mereka juga butuh ruang untuk berubah. Jadi kalau misalkan ada yang, oh kok lo nggak melihat organisasi masyarakat sipil ini sebagai kayak ruang buat aktivisme atau apa segala macam kayak gitu-gitu, ya boleh aja, tapi kita juga harus mempertanyakan si aktivisme itu bentuk yang paling optimalnya kayak gimana, apa yang paling bisa membuat si perubahan itu terjadi. Semua orang punya ceritanya masing-masing, mereka punya hak untuk menyuarakan cerita itu. Tapi yang aku inginkan sekarang, kalau misalkan ditanya kenapa sih mau kerja di Indox atau misalkan kayak ngejalanin ini segala macam, jawabanku pasti aku ingin banget kalau perubahan sosial atau misalkan kayak berubah atau misalkan diskursus apapun yang bakal memajukan atau berdampak ke banyak orang, itu biasa aja. Aku nggak pengen ini spesial banget gitu. Aku nggak pengen kalau misalkan kayak kerjaan di organisasi masyarakat sipil itu bukan sesuatu yang kayak wah kamu pasti
idealis atau misalkan apa segala macam gitu. Jadi ngomongin social movement tuh nggak harus berat, nggak harus rumit, nggak harus pinter, nggak harus nggak harus, yang pasti nggak harus instan. Orang makin biasa juga, jadi orang makin makin peka, makin tahu, makin ngerti juga gimana caranya kalau misalkan mereka pengen ikut serta dalam si perubahan tersebut. Tapi ya makin tersaturasi si orang-orang sama cerita-cerita yang ngebawa perubahan sosial, harapannya mereka juga makin perubahan sosialnya nggak lagi jadi sesuatu yang spesial, nggak lagi jadi sesuatu yang butuh podium sendiri. Mereka bisa masuk ke dalam kultur biasa aja. Yang aku inginkan buat dunia film dokumenter dan Indox dan organisasi masyarakat dan hubungan dengan film dokumenter, masing-masing terbuka sama potensi perubahan di dalam ekosistemnya masing-masing gitu. Kalau misalkan lebih banyak orang yang percaya sama kekuatan si film dokumenternya, nggak harus penonton ya, bahkan si pembuat filmnya juga, mungkin lebih banyak orang yang mau terbuka untuk mendukung film dokumenter dalam bentuk apapun. Dan buatku sih sebenarnya sekarang ruang itu yang terbatas, ruang untuk terlibat dalam produksi atau distribusi film dokumenter, atau lebih dari distribusi. Buatku sekarang semua orang yang terlibat di dalam ekosistem film dokumenter juga lagi mencari cara gitu. Dan itu yang aku ingin terlibat di dalam proses mencari bentuk ruang yang paling optimal ini. Kalau misalkan kita semua bisa kayak, oh ya dokumenter biasa aja kok, ya udah yang penting kayak, oh ya gue lagi bikin film dokumenter, habis itu udah, atau gue mau nonton film dokumenter, habis itu udah biasa aja, gak yang spesial banget. Itu menurutku perubahan itu yang bisa dilakukan sama banyak orang gitu. Terbuka aja dulu sama film dokumenter yang aneh-aneh, banyak banget yang aneh-aneh. Gak harus suka, tapi ya mau aja dulu. Terima kasih udah nonton. Silahkan subscribe, like, komen, dan segala macam. Sampai jumpa.